Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini Pak Alim akan membahas tentang belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum mulai belajar, silakan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan manusia. Sedangkan hadis merupakan penjelasan dari kitab suci Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, anak-anak. Jadi sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Kalau Al-Quran itu kalamullah, dawuhipun Gusti Allah, akan tapi kalau hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan baik, serta menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Semua yang ada di dunia dan di akhirat, bahkan kematian nanti, semuanya ada pada Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Dan sebagian juga ada pada Al-Hadis. Mari kita mempelajari Quran surat Ad-Duha serta hadis tentang keutamaan memberi yang akan disajikan berikut ini. Di sini ada peta konsep yang memuat tentang surat Ad-Duha dan juga ada Al-Hadis yang memuat tentang keutamaan orang yang memberi dan orang yang meminta. Next. Marilah kita membaca Quran surat Ad-Duha. Sebelumnya saya pimpin dulu ya. Dengarkan anak-anak. Kita baca seperti biasa dengan menggunakan metode Umi. Alhamdulillah niki Pak Alim barusan lulus Qaidah membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Umi. Dan di sini akan saya amalkan di SD Pak Alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, bagi kalian yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, silahkan dibaca berulang-ulang. Karena apa? Orang-orang atau teman-teman kalian yang hafal Al-Quran 30 juz itu di pondok pesantren itu sering dibaca. Kalau Al-Quran, bahkan materi atau pelajaran yang lain sering dibaca, maka lama-kelamaan akan menjadi apa anak-anak? Lama-kelamaan akan menjadi hafal. Oleh karena itu, jangan sampai sehari semalam kita tidak membaca ayat suci Al-Quran. Berarti kalau kita tidak mau membaca ayat suci Al-Quran, berarti kita tidak mau bermunajat. Bermunajat itu tidak mau bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
di hadis yang lain diterangkan bahwa yang Arabnya begini potongannya. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap atau bermunajat kepada Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah ayat suci Al-Qur'an. Next. Setelah kita membaca 11 dari ayat suci Al-Qur'an, yakni surat Ad-Duha, di sini Pak Alim akan menerangkan tentang pengertian daripada surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu pagi. Biasanya surat ini digunakan untuk mereka-mereka yang rajin atau gemar menunaikan ibadah sholat Ad-Duha. Biasanya rakaatnya yang dibaca adalah surat Ad-Duha. Ad-Duha merupakan surat ke-93 dalam susunan mushaf Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan atau digolongkan menjadi surat Makkiyah. Jadi golongan surat itu hanya ada dua anak-anak. Kalau tidak Makkiyah ya Madaniyah. Ciri-cirinya enak. Kalau diturunkan di kota Mekah berarti golongan suratnya namanya Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah maka golongan suratnya adalah termasuk golongan surat Madaniyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya. Sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian hingga akhirnya turunlah surat Ad-Duha ini untuk mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Quraisy Mekah adalah suatu kesalahan yang benar. Kesalahan yang besar, suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah tidak pernah membenci atau melupakan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi dugaan orang kaum kafir Quraisy Mekah itu salah besar. Padahal Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, SDN 1 Ngebong yang kami sayangi dan yang dirahmati oleh Allah, agar dapat membaca Quran surat Ad-Duha dengan baik dan benar, mari kita mempelajari hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat Ad-Duha tersebut. Akan tetapi yang menjadi fokus utama pada pelajaran kalian kali ini adalah kita akan mengenal hukum bacaan tajwid, tafkhim, dan tarqiq. Kalau tafkhim itu ro atau lam dibaca tebal, kalau tarqiq ro atau lam dibaca tipis. Untuk mengenal hukum bacaan tajwid Quran surat Ad-Duha secara umum dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Berikutnya, mengenal hukum bacaan tafkhim. Untuk memahami hukum bacaan tafkhim pada Quran surat Ad-Duha, perhatikan infografik berikut ini. Yang pertama, di sana ada ro mati setelah huruf ro bertanda fathah. Itu ro-nya dibaca apa anak-anak? Dibaca tebal atau tadi dalam bahasa Arabnya tarqiq. Contohnya, maryamu, qaryatin. Jadi ro-nya itu seakan-akan ro-nya dibaca tebal, lidahnya agak naik ke atas ke liang-liang langit lidah bagian atas. Saya ulangi, maryamu, qaryatin. Seperti itu. Berikutnya, jika ada huruf ro sukun atau mati setelah huruf ro bertanda harokat kasrah bukan asli, itu juga masih dibaca tebal atau tafkhim atau ya tafkhim. Irji'i, irham itu tergolong dibaca tafkhim. Berikutnya, jika ada huruf ro sukun mati setelah huruf ro bertanda dhammah. Jadi ada ro sukun sebelum huruf ro tadi berharakat apa anak-anak? Dhammah. Itu juga ro-nya dibaca tergolong dibaca tafkhim, ro-nya saya ulangi dibaca tafkhim. Contohnya dzurriyatan, qurbatan. Jadi prakteknya tafkhim memang seperti itu, seakan-akan ro-nya tidak begitu jelas. Berikutnya, huruf ro sukun mati setelah huruf bertanda kasroh asli. Sedangkan sesudah ro terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa saja? Kho, sod, dot, ghain, to, qaf, dho. Maka ro-nya tetap dibaca tafkhim atau tebal. Memang harokatnya sebelumnya
hurufnya berharokat kasroh, tapi karena sesudah ro sukun itu bahasanya adalah huruf istilah. Huruf istilah itu huruf yang arahnya ke langit-langit lidah, menuju ke atas. Contohnya, labil mil sodin, itu ro-nya juga dibaca tafkhim atau tebal. Berikutnya, jika ada huruf ro bertanda harokat dhammah, contohnya al-akhyaru, ro-nya dibaca dhammah, maka ro tersebut dibaca tafkhim. Berharokat dhammah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Al-akhyaru, kafaru. Lagi, uzkurullaha, rufi'at. Iki rumusnya adalah ro-nya sendiri tadi berharokat apa? Berharokat dhammah. Berikutnya, huruf hijaiyah yang wajib dibaca tafkhim lagi ada 7 huruf, yaitu huruf isti'la. Yang pertama adalah kho, sod, dot, ghain, to, kof, dho. Ketentuan khusus huruf lam dan ro. Berikutnya, apabila ada lam dibaca tafkhim atau lamnya lafdzul jalalah pada lafadz Allah didahului tanda baca fathah atau dhammah. Ro-nya tadi sudah selesai, sekarang lam. Lam tadi juga dihukumi ada 2 macam. Yang pertama adalah lam dibaca tafkhim atau tebal, dan yang kedua lam dibaca tarkik atau tipis. Ciri-cirinya lam yang dibaca tebal adalah apabila huruf sebelum lam, apabila dibaca tafkhim atau dibaca tebal pada lafadz Allah yang didahului tanda baca fathah atau dhammah. Allahu, wallahi, itu adalah contoh-contoh daripada lam yang dibaca tafkhim atau tebal. Yang berikutnya, tafkhim artinya menebalkan huruf-huruf yang harus dibaca atau dilafadzkan tebal. Terdengar bunyi hurufnya. Allahu, wallahi. Jadi lamnya tidak boleh dibaca Allahu, wallahi, tapi lamnya harus dibaca tafkhim atau tebal. Sekali lagi, wallahi, Allahu, seperti itu. Berikutnya, tahukah kalian pesan pokok Quran surat Ad-Duha? Untuk mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Ad-Duha, terlebih dahulu kita harus mengetahui terjemahan dari surat Ad-Duha tersebut. Perhatikan terjemahan Quran surat Ad-Duha sebagai berikut. Tadi ada berapa anak-anak surat Ad-Duha tadi? Ada 11. Wadduha, yang artinya adalah demi waktu duha ketika matahari naik sepenggelan. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Tidak usah, maaf, ayatnya tadi sudah saya baca, langsung aja ya biar waktunya tidak menghabiskan waktu. Yang keempat adalah, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Yang pertama di sini maksudnya dunia itu lebih baik di dunia itu. Yang pertama adalah akhirat maksudnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, yang pertama maksudnya itu akhirat itu lebih utama dibanding dunia. Perlu kalian ketahui bahwa umur manusia itu dibatasi. Arko ngakuo pandai apapun, sekuat apapun, pada hakikatnya nanti semua manusia juga akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu kita harus ingat dalil dari surat Ad-Duha yang keempat ini adalah walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian yang pertama itu lebih mulia daripada yang kedua. Yang pertama itu akhirat, dibanding dunia itu lebih mulia akhirat. Yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Berikutnya, yang keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Yang ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Yang kedelapan, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Yang kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi kalau ada anak yatim meminta-minta, jangan digetak-getak, jangan dibentak-bentak. Kalau tidak punya, yo dikatakan dengan kata-kata yang halus, jangan jangan digetak.
Atau jangan dibengoi istilah Jawanya. Yang ke-10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Enek wong jaluk-jaluk di depan pintu, kamu olok-olok. Wo, masih muda ndak mau kerja, sana kerja. Ndak usah bilang gitu, ndak usah diolok-olok, akan tapi kalau kamu punya ya dikasih, kalau ndak punya katakanlah dengan kata-kata halus. Misal, maaf mas, saya tidak punya uang. Maaf mas, saya tidak punya beras. Yang terakhir, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Anak-anakku yang soleh-solehah SDN 1 Ngebong yang dirahmati Allah, yang kami sayangi dan kami banggakan. Setelah menyimak terjemahan ayat demi ayat dari Quran surat Ad-Duha di atas, kita dapat memahami pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Adapun pesan pokoknya antara lain, 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, di dalam surat Ibrahim juga Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita mau mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya jika kita kufur nikmat, tidak mau menyukuri nikmatnya Allah, tidak mau bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pesan pokok yang terkandung pada Quran surat Ad-Duha yang sudah dijelaskan di atas, mari kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk pengamalannya antara lain, 1. Bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jangan membeda-bedakan. Jika memperlakukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat ini kalian sebagai yatim, tidak perlu rendah diri. Karena Rasulullah semenjak kecil hidupnya juga yatim piatu. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Allah dan Rasulnya memuliakan anak yatim. Bahkan orang dermawan yang mau memuliakan anak yatim, yang mau menanggung anak yatim, insya Allah dijamin masuk surganya Allah. Di hadis yang lain Rasulullah ada tersirat dalam hadis Rasulullah, ana wa kaful yataimi hataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung saya di sini, maksudnya saya Rasulullah, saya dan orang yang menanggung anak yatim dijamin masuk surga. Yang kedua, meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghardik, mengusir atau menghina, bahkan mengolok-olok orang yang sedang meminta. Karena kita ketahui di dunia ini ada siang, ada malam, ada miskin, ada kaya. Oleh karena itu, jika kita menjadi orang kaya, harus menjadi orang kaya yang dermawan, suka memberi kepada orang yang tidak punya atau disebut fakir miskin. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik dan sopan kepada para peminta. Yang ketiga, alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Jadi anak-anak, kita biasakan sholat duha, dan alhamdulillah di SDN 1 Ngebong ini secara bergantian kelasnya, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 setiap hari alhamdulillah sudah ada pembiasaan sholat duha yang dipimpin oleh guru agama, yaitu saya sendiri, yaitu Bapak Abdul Alim. Semisal, mohon maaf, bukan pamer ini tapi menceritakan cerita real yang ada di dalam SD saya. Hari Senin saya mengajar materi agama di kelas 5, sholat duhanya juga kelas 5. Hari Selasa saya mengajar agama di kelas 4, sholat duhanya juga kelas 4. Hari Rabu saya mengajar agama kelas 1, sholat duhanya juga kelas 1. Hari Kamis saya mengajar agama di kelas 3, sholat duhanya juga ada di kelas 3.
Hari Jumat saya mengajar agama di kelas 6, sholat duhanya juga ada di kelas 6. Hari Sabtu saya mengajar sholat duha kelas 2, saya mengajar agama kelas 2, sholat duhanya juga ada di kelas 2. Bahkan di SDN 1 Ngobong ini juga ada pembiasaan sholat duhur berjamaah. Yang keempat, setiap saat kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tak terhingga. Jangan kita bilang, saya miskin, saya tidak mau bersyukur. Coba bayangkan, kita sehari semalam bisa mengedipkan mata berapa kali. Kita sehari semalam bisa bernafas berapa kali. Itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan kalimat tahmid. Apa anak-anak kalimat tahmid itu? Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadis tentang keutamaan memberi. Al-hadis disebut juga as-sunnah, yang artinya perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Setelah mempelajari surat Ad-Duha, kalian akan belajar hadis keutamaan memberi dengan baik dan benar. Perhatikan hadis Rasulullah yang merupakan hadis sahih. Hadis sahih itu maknanya adalah redaksi dan kata-katanya langsung dari Rasulullah SAW. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadi sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyasailatu muttafaqun alaih. Lah ini ciri-cirinya hadis sahih adalah riwayatnya muttafaqun alaih. Ini di dalamnya muttafaqun alaih insyaallah Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Oleh karena itu, kita harus berlatih untuk memberi. Jangan meminta terus. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Perlu kalian ketahui bahwa memberi dalam ajaran Islam dikelompokkan menjadi namanya sedekah, jariyah, hibah, dan hadiah. Masing-masing memiliki ketentuan dan tata caranya. Yang pertama, sedekah diberikan kepada 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan yang disebut mustahqiq sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Kalau nggak salah ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, sampai akhir ayat. B atau yang kedua, jariyah umumnya sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum, berupa uang atau benda. Semisal, saya jariyah semen untuk pembangunan madrasah Tarbiyatus Sibyan. Saya jariyah pasir untuk pembangunan Masjid Thoriqus Sholihin. Itu namanya jariyah, dan bahkan jariyah tersebut jika bangunannya masih digunakan untuk beribadah, orang yang sudah jariyah, sudah meninggal dunia, tetap dapat kiriman apa anak-anak? Tetap dapat kiriman pahala. Itu namanya amal jariyah. Yang C atau ketiga, hibah. Hibah artinya pemberian baik berupa harta maupun uang. Hibah tidak menghendaki imbalan. Hibah bertujuan untuk menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Yang keempat atau D, hadiah. Hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujudnya hubungan baik dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting kalian ketahui anak-anak, memberikan tidak karena Allah atau karena ingin mendapat imbalan atau dengan bahasa untuk mendapat fasilitas. Kemudian hal lain dengan pemberian itu termasuk suap. Menyuap dilarang di dalam agama Islam. Seperti hadis yang lain, ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap keduanya masuk neraka. Penyuap, nah ini ternyata ada. Padahal Pak Alim tadi belum sampai bawah, tapi ternyata ada. Penyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tempatnya di dalam neraka. Oleh sebab itu, undang-undang negara kita pun melarang para pejabat pemerintah memberi hadiah. Maaf, saya ulang. Oleh karena itu, undang-undang negara kita pun melarang para pejabat pemerintah menerima hadiah. Begitu juga memberi hadiah kepada pejabat. Karena umumnya memberi hadiah kepada pejabat memiliki maksud tertentu, pemberian itu dikelompokkan ke dalam grafiti. Maaf, saya ulangi, ada kalimat intelek, ada kata intelek, saya rodok kami serondolan ini. Ke dalam gratifikasi yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Terima kasih, selesai anak-anak materi surat Ad-Duha, yaitu materi tentang gemar mempelajari Al-Quran dan Hadis. Pada hari ini sudah selesai. Kesimpulan dari ini saya simpulkan sendiri anak-anak, bahwa Rasulullah sebelum meninggal dunia itu meninggalkan 2 pusaka. Seperti dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ing tamasaktum bihima lang tadilu abada. Yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka kepada umatku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, insya Allah selamanya tidak akan sesat. Taraktu fikum amroini ing tamasaktum bihima lang tadilu abada. Cukup sekian anakku sekalian, siswa-siswi SDN 1 Ngebong kelas 1 sampai kelas 6, rajin-rajinlah mempelajari Al-Quran dan Hadis nanti agar hidup kita tidak sesat dan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah waridhal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.